Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Nugraha dengan NIM 1713060221, mata kuliah Kewirausahaan XYA BP 17 dengan dosen Ibu Williameta SIMM. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab studi case yang merupakan sebuah tugas yang diberikan dalam mata kuliah kewirausahaan, di mana studi case itu adalah mengenai BMC, itu Business Model Canvas, dan kali ini adalah merupakan perbaikan dari BMC yang telah dibuat sebelumnya. Dan di sini perlu diketahui bahwa BMC yang telah saya buat adalah BMC yang sudah saya sesuaikan dengan bisnis plan yang sudah saya tawarkan kepada studi case sebelumnya di mata kuliah kewirausahaan ini. Jadi bisnis plan atau BMC ini itu berkaitan dengan BMC Business Model Canvas dari Cikuang, nama produknya yaitu cemilan bengkuang. Bagaimana dari BMC-nya akan saya jelaskan berikut ini. BMC itu sendiri memiliki 9 komponen atau memiliki 9 elemen. Yang pertama yaitu adalah Key Partners. Dalam Key Partners ini sedikit kami jelaskan bahwa Key Partners ini menjelaskan mengenai kemitraan kunci, mitra yang menjadi inti dalam menjalankan sebuah bisnis yang akan memberikan profit maksimum terhadap bisnis yang akan kita jalankan. Pentingnya mitra ini adalah sebagai salah satu tempat untuk memperluas kita terhadap pemasaran produk yang kita miliki. Nah, dalam Key Partners yang sudah kami buat di bisnis Cikuang ini, yang pertama itu adalah Dayamart Swalayan, Budiman Swalayan, toko oleh-oleh khas yang ada di Kota Padang. Kemudian ada GNI Express, GNT Pos Indonesia, Gojek yang merupakan mitra yang kita harapkan dalam GoFood-nya. Kemudian ada reseller, kemudian ada petani bengkuang yang terletak di salah satu daerah Kota Padang yaitu di Kuranji. Kemudian ada media sosial influencer. Nah, teman-teman semuanya, seluruh key partners ini akan saya jelaskan beberapa mengapa saya masukkan beberapa partner kerja dari usaha saya ini sebagai partner kuncinya. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada Dayamart Swalayan, ada Budiman Swalayan, ada toko oleh-oleh khas Kota Padang. Nah, tujuan dari adanya outlet ini, toko-toko penjualan ini adalah memperpanjang tangan dari usaha yang akan saya targetkan kepada studi case ini, di mana dengan adanya Dayamart, adanya Swalayan akan memberikan ruang bagi kita untuk lebih mengekspos produk yang kita miliki dan memasarkannya dengan mengget pelanggan yang lebih luas lagi. Kemudian beberapa toko oleh-oleh di Kota Padang yang juga merupakan pusat dari di mana wisatawan akan bisa mendapatkan produk khas dari Kota Padang itu sendiri. Nah, kemudian di poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai GNI Express dan GNT serta Pos Indonesia. Nah, mungkin semuanya sudah tahu bahwa jasa yang di sini ini adalah jasa untuk melakukan pengiriman atau ekspedisi barang. Pos Indonesia kita pergunakan adalah untuk mempercepat proses distribusi dengan menggunakan jasa kilatnya. Nah, kemudian pentingnya kita bermitra usaha dengan Gojek dalam hal ini adalah sebagai GoFood. Ini adalah untuk mengoptimalkan pemasaran yang berada di wilayah Kota Padang. Ketika orang memesan dari GoFood, maka ketika ada tercantum produk kita, maka akan menggait pasar yang lebih luas lagi. Bagi orang-orang yang memang tidak ingin mendatangi home industry atau pusat penjualan langsung dari kita, mereka bisa memperolehnya dari GoFood yang ada di Gojek. Kemudian poin selanjutnya itu reseller. Kita open reseller selain dari membantu teman-teman reseller untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kita juga menginginkan dari reseller ini ada lagi pelanggan-pelanggan yang lebih luas, baik itu nanti dari segi wilayahnya maupun nanti dari tempat reseller itu berasal. Kemudian selanjutnya itu ada petani bengkuang. Tentu kita sama-sama tahu juga partner kunci dari sebuah bisnis ini tentu dari mana tempat kita bisa memperoleh bahan baku, dan di sini
Petani bengkuang yang kita targetkan adalah petani bengkuang yang berada di wilayah Kuranji, yang tentunya saat ini juga merupakan wilayah pusat dari pembudidayaan umbi bengkuang. Kemudian teman-teman, selanjutnya ada media sosial dan media sosial influencer. Kita sama-sama tahu sekarang di media sosial sekarang ada berbagai akun influencer, akun-akun yang berpengaruh yang memiliki banyak followers yang bisa kita pergunakan sebagai media promosi untuk mempromosikan produk kita. Ketika kita promosikan di akun yang memiliki followers banyak, maka otomatis pengikut-pengikutnya akan respect dengan produk yang ditawarkan oleh akun influencer tersebut. Tapi di sini juga nanti akan membutuhkan modal, salah satunya itu modal iklan atau PP endorse yang biasa kita sebut sekarang. Kemudian teman-teman, kita beranjak ke bagian key activities. Di sini key activities adalah kegiatan inti yang kita lakukan untuk menjalankan usaha. Ketika kita menjalankan usaha, apa-apa saja kegiatan yang kita lakukan. Nah, di sini mungkin tidak perlu banyak penjelasan. Di sini ada membeli hasil panen bengkuang dari petani langsung sebagai bahan baku utama kita. Kemudian ada produksi, kemudian ada promosi dan pemasaran. Pemasarannya itu promosi dan pemasarannya itu bukan hanya melalui dari media sosial saja, tapi kita juga langsung ke outlet-outlet atau toko-toko penjualan oleh-oleh tersebut yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian open reseller, itu untuk mencari reseller, perpanjang tangan kita untuk menjagapai konsumen yang lebih luas. Kemudian ada juga mencari jaringan atau link informasi pasar untuk peningkatan konsumen. Nah, poin ini para pendengar semuanya akan saya jelaskan nanti di bagian channels selanjutnya. Nah, kemudian ada key resource. Key resource ini adalah sumber inti yang menjadi sumber untuk menjalankan usaha kita. Apa yang menjadi keperluan dan kepentingan dalam usaha, jikalau tidak ada maka usaha itu akan sulit berjalan. Tentunya yang pertama itu adalah tenaga kerja atau karyawan yang bekerja dalam usaha kita atau home industry kita. Kemudian adanya bahan baku, kemudian adanya alat-alat produksi, tempat produksi. Nah, di sini teman-teman, tempat produksi adalah salah satu faktor penentu, karena dengan adanya tempat produksi kita bisa mendaftarkan key resource selanjutnya itu badan hukum, legalitas, sertifikasi seperti label halal, BP POM RI dan PIRT. Jadi persyaratan dalam mendaftarkan sertifikasi dan label halal atau berbagai legalitas tadi, syarat utamanya adalah memiliki lokasi usaha yang pasti gitu. Jadi tempat produksi adalah salah satu syarat penting dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian ada value proposition. Value proposition adalah nilai atau ciri khas yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi kenapa sih konsumen harus membeli produk kita, dan apa sih yang bisa menarik konsumen dengan produk kita ini? Di sini semuanya akan dijabarkan di value proposition. Di yang poin pertama itu adalah Cikuang adalah produk olahan sehat yang berasal dari bengkuang. Kemudian rasa khas yang dimiliki oleh Cikuang ini yang berasal dari bengkuang berbeda dengan keripik-keripik yang dijual oleh usaha-usaha lain. Kemudian harganya yang bersahabat tentunya karena kita menjualnya dengan harga Rp10.000 per piece-nya. Kemudian varian rasa yang beragam. Dengan konsep awal kita ada 7 varian rasa, itu ada coklat, vanila, karamel, ada jagung bakar dan segala macamnya. Kemudian ada inovasi produk. Nah, ini yang penting adalah inovasi produk yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan jangka waktu yang secara kontinu. Kemudian inovasi ini jarang dilakukan oleh banyak orang. Kemudian kemasannya yang praktis. Di sini dalam perencanaan awal kita menggunakan kemasan Ziplock, itu kemasan plastik transparan yang ketika kita sudah selesai memakannya tapi tidak habis memakannya, maka bisa kita kunci kembali. Itu adalah kemasan Ziplock untuk sementara waktu. Kemudian ada nilai socialpreneur. Di sini tentunya dengan mengget reseller, dengan mencari karyawan dalam melakukan usaha ini,
kita inginnya akan memberikan penambahan ekonomi terhadap orang-orang yang bekerja bersama kita. Kemudian merek yang simpel dan mudah diingat. Cikuang itu hanya terdiri dari 2 suku kata dan hanya terdiri dari beberapa huruf dengan penyebutan yang gampang sehingga memudahkan orang untuk mengingat mereknya. Kemudian next, itu adalah customer relationship, yaitu bagaimana cara kita untuk mempertahankan pelanggan dengan bahasa sederhananya, yaitu bagaimana cara kita mencari pembeli dan menjadikan pembeli sebagai pelanggan kita. Tentu dengan menjadikan pembeli sebagai pelanggan, ada hal-hal yang mesti kita ditingkatkan, ada hal-hal yang mesti kita, ada perlakuan baik yang mestinya kita lakukan kepada customer atau konsumen. Baik, di sini customer relationship-nya yang pertama adalah tentu pelayanan yang baik yang kita berikan kepada customer. Kemudian kita berikan program diskon, ada giveaway program. Giveaway ini adalah program terbaru yang sekarang banyak dilakukan untuk menggait customer-customer supaya lebih tertarik lagi dengan produk kita. Bukan hanya tertarik, tapi dengan programnya juga akan tertarik. Kemudian tentunya peningkatan yang berkelanjutan pada mutu dan kualitas produk, baik itu dari rasa, tekstur maupun dari packaging atau kemasannya. Kemudian pelayanan delivery yang di sini kita targetkan kepada customer yang berada di wilayah Kota Padang, tentunya dengan radius yang tidak begitu jauh dari lokasi usaha. Kemudian customer segment, di sini ada beberapa segmentasi customer atau pelanggan yang kita bagi. Pertama dari segmentasi pendidikan, bahwa target kita di sini adalah anak sekolah sampai kepada tingkat pendidikan yang sebagai mahasiswa atau perguruan tinggi. Kemudian dari segmentasi profesi, kita itu ada target penjualan kita kepada pekerja dan karyawan serta tenaga ahli profesional. Kemudian dari status sosial segmentasinya, yaitu dengan harga 10.000 teman-teman, bahwa produk ini cenderung lebih diminati oleh status sosial yang menengah ke bawah. Kenapa? Ketika kita menaruh harga dengan harga yang rendah, dengan harga yang minimal yang dapat dijangkau oleh kelas menengah ke bawah atau status sosial marginal, maka produk ini belum bisa dikatakan sebagai produk premium. Jadi ketika produk ini belum merupakan produk premium, maka belum bisa menggait lebih banyak dari customer yang berada di status sosial menengah ke atas. Kemudian pada kelompok usia segmentasinya kita mentargetkan umur 18 sampai 45 tahun. Kenapa? Karena di sini kita menginginkan generasi milenial yang merupakan penggemar saat ini dari banyak kuliner dan makanan unik yang ada. Dan kita sama-sama tahu bahwa saat ini pengguna internet terbanyak di internet, di media sosial adalah orang yang rata-rata berumur 18 sampai dengan 50 tahun. Dan itu yang dikategorikan sebagai, mungkin sering kita dengar, adalah generasi milenial. Inilah generasi-generasi yang sekarang lagi melek digital. Jadi ketika kita melakukan pemasaran melalui digital, melalui media sosial, maka yang akan lebih nangkep pertama kali itu adalah generasi yang berada di umur 18 sampai dengan 45 tahun tersebut. Kemudian jenis kelamin itu tidak ada problem, itu ada boleh pria dan wanita. Kemudian mengenai sifat segmentasinya, kita targetkan kepada mereka yang memiliki kebiasaan untuk ngemil. Apalagi teman-teman, ketika berada di masa wabah COVID-19 ini, orang-orang sering melakukan kegiatan di rumah, maka kecenderungan orang-orang saat ini adalah melakukan pekerjaan sambil ditemani oleh makanan ringan. Maka cocoklah bagi hemat kami ketika produk ini ditawarkan kepada orang-orang yang memang memiliki kebiasaan ngemil makanan ringan. Kemudian ada channels. Di channels ini yaitu merupakan alat kita untuk memperkenalkan kepada konsumen kita bagaimana cara kita menghubungi konsumen, bagaimana cara kita mendekatkan customer kita.
Yang pertama itu tentu melalui media sosial dengan promosi secara mandiri maupun dengan media influencer tadi seperti saya jelaskan. Kemudian tentunya melalui outlet dan toko oleh-oleh swalayan yang berada di Kota Padang, mouth to mouth atau mulut dari mulut yang dilakukan oleh reseller kepada pelanggan, pelanggan kepada pelanggan yang lain. Kemudian tentunya melalui reseller sendiri. Dan yang terakhir ini adalah jaringan atau pelaku usaha besar. Nah, di sini yang akan saya jelaskan sedikit seperti key activities. Kenapa kita mencantumkan itu? Mencari jaringan atau link informasi pasar untuk peningkatan konsumer. Karena di sini kita menganggap ketika kita mendekatkan salah satu perusahaan dengan pimpinan perusahaannya, di mana perusahaan tersebut memiliki karyawan yang banyak. Ketika kita tawarkan produk kita kepada pimpinannya, maka otomatis mereka akan mau untuk memasarkan atau memberikan produk ini kepada karyawan-karyawannya. Nah, ini semua kami buat bukan tanpa dasar, karena kebetulan Cikuang ini jujurnya sudah dijalankan oleh saya pribadi dan sudah ada beberapa kali mendekati dengan pelaku-pelaku usaha besar. Contohnya adalah PT Kunango Jantan, dan saya sudah berbicara sendiri dengan komisaris utamanya. Nanti akan saya lampirkan di BMC saya, itu ada fotonya. Dan juga tadi di bagian mitra kerja kita juga sudah berbicara dan berdiskusi dan memberikan pengenalan produk kepada pihak Dayamart. Kemudian selanjutnya itu adalah cost struktur atau biaya yang kita keluarkan selama kita menjalankan usaha. Apa saja biayanya? Yang pertama, bahan baku dan bahan penunjang. Kemudian ada biaya pengiklanan online atau PP Promote. Nah, di sini teman-teman, biaya yang dua ini kita golongkan adalah sebagai cost driven, adalah biaya yang akan berpengaruh dari suatu sebab. Contoh, bahan baku dan bahan penunjang. Bahan baku dan bahan penunjang ini akan terpengaruh harganya, akan terpengaruh biayanya oleh harga yang ada saat itu. Ketika bahan baku harganya mahal, maka akan kita keluarkan biaya yang banyak. Ketika bahan baku harganya murah, maka akan kita keluarkan sedikit biaya. Begitu juga dengan pengiklanan online. Biasanya cenderung yang kita lihat saat ini, pengiklanan ini biayanya akan terus meningkat. Nah, di sini termasuk adalah cost driven. Kemudian ada fixed cost atau biaya tetap yang kita keluarkan. Baik itu nanti modal yang kita keluarkan berubah, penghasilan kita berubah, income kita akan berubah, tapi tetap akan kita keluarkan biaya yang besarannya sama, yaitu upah pekerja, kemudian biaya tempat atau home industry, dan biaya di sini hanya dua, yaitu upah pekerja dan biaya tempat home industry. Seperti kita ketahui bahwa biasanya untuk tempat itu adalah biayanya tetap yang sudah dipatok oleh pemilik tempat. Nah, kemudian upah pekerja juga biasanya kita tetapkan dengan harga yang sama kepada tenaga kerja tersebut. Kemudian ada biaya pemeliharaan alat produksi, ada biaya operasional produksi, dan ada biaya marketing. Ini adalah variable cost atau biaya yang dapat berubah-ubah. Biaya pemeliharaan alat produksi itu akan tergantung kepada alat-alat yang mesti akan dipelihara, yang akan mesti rekonstruksi, yang mesti akan direstorasi. Kemudian ada biaya operasional produksi, juga tergantung kepada berapa jumlah produksi yang kita targetkan pada saat itu. Kemudian ada biaya marketing, tentunya ini adalah juga tergantung kepada produksi, berapa jumlah produk dan berapa jumlah tempat yang akan kita kunjungi. Contoh dalam biaya marketing adalah penggunaan kendaraan, maka bensinnya akan kita masukkan kepada biaya marketing, maka akan tergantung kepada berapa bensin yang dihabiskan. Kemudian ada revenue stream, yaitu alur kas keuangan dari sebuah perusahaan ini, mulai dari masuknya keuangan sampai kepada pemanfaatan dan pendapatannya serta pengalihannya kembali sebagai modal. Di sini revenue stream kita mulai dari awal, yaitu modal dari owner atau dan investor usaha, kemudian sistem bagi hasil dengan reseller, hasil penjualan produk secara langsung, hasil penjualan dengan mitra usaha, pemodalan kembali bahan baku industri, dimodalkan kembali, kita putar kembali uangnya. Kemudian ada pemodalan kembali untuk biaya produksi. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit dari modal kita ada dua sumber yang kita targetkan. Pertama ada modal dari owner
adalah saya sendiri sebagai pemilik usaha, dan jikalau ada investor atau ada orang yang ingin menanamkan modal, baik itu sedikit atau banyaknya, akan kita terima, dan ini adalah sebagai sumber permodalan kedua dari usaha kita. Kemudian dari mana kita mendapatkan profit? Nah, dari sistem bagi hasil dengan reseller, hasil penjualan secara langsung dengan hasil penjualan dengan mitra usaha. Kemudian dari seluruh pendapatan yang kita miliki, kita daur ulang kembali, kita manfaatkan kembali sebagai pemodalan kembali untuk bahan baku industri, permodalan kembali untuk biaya-biaya produksi dan sarana prasarana. Nah, ini digunakan untuk tentunya mendapatkan hasil profit yang maksimum. Mungkin kepada teman-teman dan ibu yang saya hormati, sekian mungkin dari penjelasan saya mengenai BMC dari bisnis Cikuang yang saya tawarkan dalam studi case ini. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang akan mendengarkannya, dan jangan lupa subscribe channel ini, Nugraha TV, dan juga like jikalau memang menyukai video ini, dan jangan lupa share jikalau bermanfaat video ini. Saya Muhammad Indra Nugraha, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian, dan kebaikan ini hanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.